012031 Program Studi Akuntansi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif sosial media dalam kehidupan sosial mahasiswa. Kehadiran media sosial saat ini telah memberikan dampak perubahan yang cukup besar bagi perkembangan kehidupan manusia, terutama pada kalangan mahasiswa. Media sosial sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai alat bantu mereka mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa juga seringkali menggunakan media sosial ini sebagai keperluan mereka bertukar informasi kepada mahasiswa lainnya ataupun sebagai tempat mereka menyalurkan aspirasi terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Media sosial bagi mahasiswa juga telah dijadikan sarana dalam menunjukkan eksistensi diri secara virtual dan kebutuhan gaya hidup yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki pengaruh negatif yang cukup besar jika dalam penggunaannya tidak bijaksana. Di antara pengaruh negatif yang umum kita dengar adalah kecanduan, timbulnya sifat individual, dan rasa kecemasan sosial. Dampak yang ditimbulkan media sosial dimulai dari yang negatif. Di antara banyaknya pengaruh negatif media sosial, yang paling umum dibicarakan adalah tentang kecanduan. Kecanduan yang disebabkan dari media sosial sangat berpengaruh buruk bagi mahasiswa yang terlalu mengutamakan kehidupan virtual dalam pikiran mereka. Sering bermain media sosial atau biasa dikenal dengan candu bermedia sosial ternyata dapat merangsang produksi hormon kesenangan dopamin di otak kita meningkat. Ketika tubuh kita menerima lebih banyak hormon yang tersebut, maka dengan otomatis otak akan menganggap bahwa aktivitas yang kita lakukan seperti bermain media sosial ialah salah satu kegiatan yang bermanfaat dan perlu kita ulangi. Akan tetapi, perasaan positif yang kita alami ketika menggunakan media sosial pada dasarnya bersifat hanya sementara. Hal inilah yang ternyata dapat menjadikan mahasiswa kecanduan dengan media sosial. Pada akhirnya, mereka sendirilah yang sulit terlepas dari rasa malas yang mendarah daging dan akhirnya fokus mereka terhadap perkuliahan akan terganggu. Pengaruh media sosial bagi mahasiswa yang mungkin tidak sering lagi ialah timbulnya sikap individual dalam setiap diri mahasiswa. Meskipun media sosial mengandung kata sosial, tetapi jika mahasiswa dalam penggunaannya sama sekali tidak bijaksana, akibatnya malah menyebabkan kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar. Karena terlalu lama fokus dengan kehidupan virtual yang berada di media sosial, dan lama-lama akan menyebabkan timbulnya rasa canggung serta kurangnya sikap bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar. Pengaruh lainnya ialah rasa kecemasan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai perasaan takut dan khawatir ketika kita berada pada situasi sosial, tetapi secara tidak sadar kita memilih untuk tidak berinteraksi secara langsung karena khawatir dengan penilaian yang diberikan masyarakat kepada kita. Akibatnya, kita lebih memilih untuk berdiam diri atau menjadikan media sosial sebagai solusi untuk tidak berkomunikasi secara tatap muka. Mahasiswa yang mengalami gejala demikian kebanyakan hanya mengenalkan diri mereka di dunia virtual dengan pengenalan yang sebaik mungkin dan tidak jarang berbeda dengan diri aslinya di dunia nyata. Tujuannya supaya mendapat kesan penilaian yang positif. Itulah beberapa pengaruh negatif yang menjadikan penurunan kualitas hidup pada sebagian mahasiswa. Sebelum adanya media sosial, mahasiswa sering sekali mengalami kendala saat datang di kampus. Namun, dosen tidak ada di tempat, padahal sudah terjadwal untuk melakukan pertemuan. Tetapi dengan adanya media sosial,
Hal yang demikian bisa dicegah. Bahkan, dosen juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memberitahukan tentang jadwal yang dimiliki kepada para mahasiswanya, sehingga tidak akan ada lagi waktu terbuang hanya karena menunggu dosen tanpa mengetahui kapan beliau datang. Dampak positif lain yang dapat diperoleh ialah semua orang dapat mengakses segala jenis informasi dengan lebih mudah, yakni dengan mengetik beberapa kata kunci di mesin pencarian. Setelah itu, akan banyak bermunculan referensi yang dibutuhkan. Jelas, hal tersebut sangatlah menguntungkan bagi mahasiswa yang ketika mengerjakan tugas dari dosen harus disertai dengan referensi yang valid. Media sosial bisa dijadikan mahasiswa sebagai media menyampaikan aspirasi terhadap segala hal, seperti dalam perihal politik, yang sekarang seakan-akan sudah dijadikan pembahasan wajib di kampus. Zaman dahulu, sebelum ada media sosial untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, harus melalui selembaran surat ataupun email dan melakukan aksi demo turun ke jalan. Tapi karena semakin maju zaman, sekarang mahasiswa jika ingin menyampaikan aspirasi hanya perlu lewat media sosial, seperti yang pernah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu membuat pamflet berisikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Cara mengatasi dampak negatif media sosial pada kehidupan sosial mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu mengurangi penggunaan media sosial. Membatasi penggunaan media sosial dapat membantu mengurangi dampak negatif yang dapat timbul, mengurangi waktu yang dikeluarkan untuk membuka layar gadget dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan dan gangguan tidur. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Menggunakan media sosial dengan tepat dan menggunakan informasi yang relevan dapat membantu mengurangi dampak negatif. Yang ketiga yaitu memilih media sosial yang memiliki manfaat. Dengan memilih media sosial yang memiliki manfaat positif dan relevan dapat membantu mengurangi dampak negatif. Lalu memiliki media sosial yang positif. Memilih media sosial yang positif seperti media sosial yang membahas topik-topik yang positif dan membantu masyarakat dengan dapat membantu mengurangi dampak negatif. Yang kelima yaitu membangun hubungan dengan diri sendiri. Mahasiswa harus membangun hubungan dengan diri sendiri seperti menghindari komentar atau jumlah like yang dapat mengganggu kesehatan mental. Yang keenam yaitu membangun hubungan dengan orang tua. Mahasiswa harus lebih tertarik untuk berpikir sebelum membagi konten, serta menghindari konten yang dapat berdampak negatif terhadap hubungan dengan orang tua. Yang ketujuh yaitu hobi membangun baru. Mahasiswa harus membangun hobi baru yang tidak berhubungan dengan media sosial, seperti berolahraga, membuat karya seni, atau mengikuti kelas memasak. 8. Membangun hubungan secara tatap muka dengan orang-orang, bukan hanya melalui media sosial. Selanjutnya, memilih konten yang relevan. Mahasiswa harus memilih konten yang relevan dan bermanfaat, serta menghindari konten yang tidak relevan, rasis, kasar, anti budaya, dan agama. Yang terakhir yaitu membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif dengan orang lain seperti teman, keluarga, ataupun pasangan dapat membantu mengurangi dampak negatif. Kehadiran media sosial telah mempengaruhi pola kehidupan mahasiswa, mulai dari efek kecanduan hingga pengaruh kehidupan sosial di kehidupan masyarakat. Tetapi media sosial juga begitu diminati karena kemudahan-kemudahan yang diberikan dan tidak ditemukan di media lain, seperti media cetak. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sudah sepantasnya kita mengetahui segala hal yang menyebabkan timbulnya dampak negatif media sosial, sehingga kita juga dapat lebih waspada ke depannya dan bisa menghindari penyebab-penyebab dampak negatif tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai dampak positif dan dampak negatif
serta cara mengatasi dampak negatif media sosial pada kehidupan sosial mahasiswa.